Halo guys, kembali lagi di akun channel YouTube gue bersama Yuladi Pratomo. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Jadi langsung aja guys, dalam video ini nanti gue mau bikin review tentang pemakaian velg Virosi, tapi nanti lebih ke arah kelebihan sama kekurangan dari velg Virosi ya. Nah, nanti gue akan share sama kalian pengalaman gue selama menggunakan velg Virosi ini. Ya, ada kelebihannya juga, ada kekurangannya juga pasti ada. Selanjutnya, jangan lupa bagi kalian yang ingin menonton video ini untuk diklik subscribe, like, dan komen di akun channel YouTube gue di bawah ini guys, oke? Supaya bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Dan cekidot videonya, tonton sampai habis review dari velg Virosi untuk Yamaha R15 V2. Let's go! Oke guys, kita langsung aja masuk ke inti dari pembahasan ini ya. Jadi, gue beli velg Virosi ini sepasang sama temen gue waktu itu, budgetnya kalau nggak salah sekitar 1,4 juta. Untuk ukuran depan dari velg ini ukurannya 3 in dan ukuran belakang itu 4,5 in. Pasti kalian juga penasaran kan, kira-kira kalau R15 V2 PNP gak sih sama velg Virosi? Jawabannya adalah PNP. Cuma kalian harus menyesuaikan sama ukuran ban ya. Untuk Yamaha R15 V2 ukuran ban maksimal di depan itu pakai Virosi ukurannya 110. Nah, ukuran belakang juga 140 maksimal. Nah, itu harus diperhatikan. Oke, langsung aja. Jadi kelebihan pertama kalau menurut gua dari velg Virosi ini adalah ya nggak jauh-jauh lah kita melihat dari tampilannya. Kalau kalian lihat tampilan motor gue di sini kan kelihatannya gambot banget. Kelihatannya jadi moge look karena dibantu dari tampilan velgnya ini guys. Kemudian untuk di ban depan sendiri gue juga menggunakan ukuran 110 dan bahkan 140. Nah, itu jadi kesannya kelihatan lebih padat isinya. Itu salah satu kelebihan pertama kalau menurut gua dari velg Virosi ini. Kelebihan yang kedua itu adalah mendukung double disc ya. Jadi disc cakram remnya itu ada 2, di sebelah kiri dan juga di sebelah kanan. Nah, tapi untuk kalian yang menggunakan velg Virosi double disc, kalau misalkan kalian mau menggunakan discnya, disc cakramnya ada 2, otomatis kan kalian harus menambah kaliper remnya 1 lagi di sebelah kiri ya. Kalian tuh wajib beli shock sebelah kanan R15 V2, beli 1 lagi terus dipasang di sebelah kiri. Karena ini untuk pegangan pegangan remnya kan ada di sini supaya dia tuh bisa nyangkut, bukan nyangkut ya, bisa terpasang remnya. Jadi bisa ada dual rem gitu loh. Tapi kalau misalkan kalian mau pakai 1 rem aja nggak masalah. Nah, satunya lagi disc brake-nya itu bisa untuk variasi aja supaya kelihatan lebih bagus. Nah, terus kelebihan lagi yang menurut gua dari velg Virosi ini adalah PNP sama R15 V2. Jadi kalian nggak perlu repot-repot lagi menanyakan kira-kira velg Virosi yang tipe seperti ini cocok nggak? Nah, jawabannya adalah cocok PNP. Kelebihan yang keempat adalah kalau menurut gua kekuatan dari velg ini ya. Sebenarnya kalau kekuatan itu ya kita tergantung pemakaian sih. Tapi kalau gue pribadi selama pakai velg ini, menurut gue itu cukup kuat. Karena beberapa kali gue sempat menghantam lubang yang kedalamannya itu lumayan dalam ya. Mungkin ada sekitar 20-30 cm dengan kecepatan kurang lebih 60-70 km gue pernah hantam lubang. Dan untuk velg depannya sendiri pun menurut pribadi gue ya cukup bagus. Karena nggak bermasalah, nggak ada penyok atau pecah. Kalau dari segi kekuatan sih menurut gue oke, bagus. Walaupun ini produknya produk aftermarket, tapi lumayan oke. Menurut gue sih lumayan gue rekomendasikan untuk yang budgetnya low. Yang punya budget antara 1,3 sampai 1,5, gue saranin Virosi aja belinya. Oke, jadi kalau dari penjelasan gue sih tadi kelebihannya seperti itu. Ini kan dari versi gue, mungkin teman-teman ada masukan lain, nanti bisa silakan diberikan di kolom komentar supaya nanti bisa buat informasi juga bagi yang sudah menonton di video gue ini. Oke guys, tadi kita sudah bahas soal kelebihan ya. Ada 4 poin yang gue bahas tadi. Nah, sekarang kita akan bahas soal kekurangannya dari velg ini. Tapi ini versi gue lagi ya. Kalau menurut gue pribadi, ini karena gue udah pakai velg ini kurang lebih 1,5 tahun. Menurut gue pribadi kekurangan pertama itu adalah
akselerasi dari motor. Nah, kenapa gue bilang akselerasi? Karena saat kita menggunakan velg tapak lebar, otomatis kan beban atau bobot dari kaki-kakinya juga semakin berat. Nah, ini pengaruh sama mesin. Jadi akselerasinya itu menurut gue pribadi sih agak sedikit berkurang. Contoh, kita ambil contohnya misalkan kalau kita menggunakan velg standar, velg yang standar ya bawaan ori dia, misalkan kita bisa mencapai top speednya 140 km per jam ya. Tapi ketika kita menggunakan velg Virosi, karena dia ukurannya lebih besar dan juga bebannya lebih berat, maka akselerasi dan top speed yang kita dapat paling hanya bisa mencapai 115 sampai 120 km per jam. Itu dengan kondisi mesin standar ya. Nah, terus juga untuk bagian gear depan itu juga akan lebih cepat kemakan ya. Nah, dia beban kerjanya lebih berat. Seperti itu. Nah, terus juga kalau kita lihat nggak cuma dari sekedar akselerasi aja. Kalau kita menggunakan velg Virosi dipasang di R15 V2, kita juga wajib untuk mengganti spakbor. Karena kalau kita nggak mengganti spakbor ini gue yakin banget pasti ban itu akan mentok sama spakbor bawaannya. Apalagi yang ukurannya itu misalkan kalau bannya pakai 110 itu pasti mentok, nggak akan bisa masuk. Jadi dia harus mengganti spakbor bawaannya. Kalau punya gue kan menggunakan spakbor Ninja FU ya. Seperti itu guys. Oke, kita lanjut lagi ke kekurangan yang kedua. Kalau menurut gue itu adalah masalah bushing di velgnya ini. Ya, jadi gue nggak tahu kenapa waktu pertama gue beli velg Virosi itu pemakaian sekitar 4 bulan, gue pernah ngalamin bearing belakang gue itu problem, pecah. Ya, jadi kondisinya itu udah 3 atau 4 kali kondisi bearing motor gue pecah bagian belakang ya. Nah, gue nggak tahu, mungkin kayaknya bosnya kurang bagus, bos velgnya. Nah, ternyata setelah waktu itu kejadiannya tuh gue lagi pengen OTW ke Bogor, jalan ke Bogor. Nah, itu kan gue lewat jalur Puspitek BSD. Nah, tiba-tiba tuh suara motor gue ban belakangnya kayak bunyi cetak gitu kan. Gue kira itu rantai, ternyata enggak, itu adalah bearingnya yang kena. Akhirnya waktu itu gue sempat bawa ke bengkel resminya Yamaha di Bogor Kota. Itu sempat diganti bearingnya, udah diganti bearing, udah bagus. Nah, setelah ganti bearing itu pemakaian kurang lebih 1 minggu kemudian, pas mau gue bawa Sunmori itu kena lagi, bearing gue bermasalah, bunyi lagi, bearing belakang ya, cetek lagi. Nah, akhirnya pas itu gue bongkar sendiri, gue ganti lagi bearingnya di rumah. Nah, abis gue ganti bearingnya di rumah, gue bawa Sunmori dong. Nah, abis bawa Sunmori, pas pulang Sunmori ini, itu ternyata kena lagi bearingnya. Nah, karena gue kepo kok cepet banget kenanya, cuma dalam jeda waktu 3-4 jam setelah Sunmori kena lagi. Akhirnya besoknya gue bongkar. Nah, setelah gue bongkar itu, ternyata bos bawaan yang dari velg Virosi ini di bagian ujungnya tuh kayak ada bopak. Nah, makanya kalau disatuin sama bearing di bawah jalan, itu bearingnya cepet kena. Jadi akhirnya cepet pecah, bearingnya bermasalah, bunyi kan. Nah, akhirnya gue memutuskan untuk ya udah gue coba untuk gue coba untuk pasang bos velg bawaan R15 V2 dari velg yang sebelumnya. Dan akhirnya setelah gue menggunakan bos yang orinya, itu alhamdulillah sampai saat ini nggak pernah kejadian bearingnya bermasalah, nggak pernah pecah ya. Termasuk juga ban depan ini sudah gue ganti, bukan ban depan, velg depan bosnya juga sudah gue ganti menggunakan bosnya ori yang di velg sebelumnya. Dan alhamdulillah sih nggak ada masalah. Kekurangannya itu sih kalau menurut gue, waktu awal-awal beli ya bosnya mungkin harus cepat-cepat diganti supaya nggak bermasalah. Kalau bisa diganti menggunakan orinya gitu, ori yang ada di velg sebelumnya. Dan untuk yang ketiga ini sama nih mengenai kekuatan velgnya juga. Gue juga sempat dengar katanya velg Virosi kalau misalkan kena lubang itu gampang banget penyok, gampang banget pecah. Ya, tapi sebenarnya balik lagi tergantung dari dari si ridernya ini bawa motornya gimana. Apakah dia memang bawa motornya kasar sehingga velgnya gampang banget pecah atau gimana, kita nggak tahu. Cuma yang jelas kalau gue pribadi dari pemakaian velg ini itu belum ada trouble, belum pernah ngalamin bengkok, belum pernah ngalamin pecah ya. Jadi
kalau menurut gue ya, gue merekomendasikan velg ini untuk velg yang istilahnya harganya low budget lah, tapi kualitas oke. Menurut gue sih itu penjelasan dari kelebihan dan kekurangan. Ya mungkin dari teman-teman semua yang sudah menonton video ini, kalau misalkan ada masukan atau ada kata-kata atau ada pengalaman yang sudah pernah kalian dapat dari penggunaan velg Viros ini, mungkin bisa share ke teman-teman yang lainnya melalui kolom komentar. Jadi nanti kalau teman-teman yang lain ada yang menonton kan bisa baca kolom komentar, bisa ada ilmu pengetahuan juga mengenai penggunaan velg Viros di Yamaha R15 V2 ini. Oke guys, jadi ya demikianlah video yang gue buat, simple, penjelasan yang simple, yang mudah dimengerti. Ya semoga teman-teman yang menonton video ini paham dari video gue. Dan gue ingetin lagi untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini, jangan lupa untuk diklik subscribe, like, dan komen di akun channel YouTube gue di bawah ini guys, oke? Supaya bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Dan jangan lupa support terus channel YouTube gue, dan see you on the next my video, oke? Bye-bye!